Yudo Wisnu Andiko, SIK Mkom, untuk membuka secara resmi konferensi pers terkait judi online di Hayamuru. Kepada Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andika, SIK Mkom, kami persilakan. Terima kasih MC yang kami hormati. Rekan-rekan media, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Rekan-rekan media, hari ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2026, kami dari beberapa nanti Bareskrim Polri, dari Set NCB, Interpol, dan kemudian juga ada beberapa stakeholder yang mendampingi dalam hal pengungkapan kasus terkait dengan hari ini, yaitu pengungkapan kasus perjudian online. Rekan-rekan, hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Wakabareskrim Polri, Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM, dan tentunya kita secara seksama mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti. Juga ada Pak Dirtipidum dan juga ada Set NCB Interpol. Tentunya ada dua hal segmen yang akan kita sampaikan, baik terkait dengan pengungkapan yang ada di Hayamuruk. Teman-teman tentunya sudah selalu mengikuti perkembangannya, saat ini akan kita sampaikan. Dan kedua adalah pengungkapan terkait dengan penangkapan subjek Interpol Notice yang akan diungkap oleh Divub Inter. Rekan-rekan, kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, maka memiliki kepentingan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian juga menjamin kesejahteraan umum, dan kemudian juga mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan salah satunya juga ikut juga dalam ketertiban dunia, yaitu berdasarkan pada kemerdekaan dan ketertiban dunia dalam perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka tentu secara eksplisit pada pasal 30 ayat 4, Polri diamanahkan sebagai Harkantipmas dan juga dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan tentunya penegakan hukum. Maka dalam kancah internasional ini, sebagai wujud negara yang berdaulat, Polri dan beberapa stakeholder menunjukkan bahwasannya penegakan hukum sangat perlu dalam keniscayaan perkembangan modernisasi dan digitalisasi. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Wakabareskrim untuk membuka. Inspektur Jenderal Polisi Nunung Saifuddin SIK MM, kami persilakan. Terima kasih Pak Truno Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra SIK MH, Kapus Lapor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Sujarwoko SIK, Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK, Ses NCB Divub Inter Polri, Brigjen Pol Untung Widiatmoko SIK MH, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Brigjen Pol Yudi Yusman SEMSI, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Kementerian Komdiki, Bapak Jawara Wahyu Al-Faraday Eskom. Nah, tentunya yang saya hormati juga rekan saya Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang Triartono, serta tentunya rekan-rekan media yang hadir pada saat ini yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya
Kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangkaian kegiatan rilis pengungkapan Plaza Tower Jumat tanggal 26 Juni 2026. Rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan ini Bareskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Umum akan merilis pengungkapan kasus jaringan perjudian online berskala internasional yang beroperasi di wilayah kita, Indonesia. Keberhasilan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas yang mencurigakan dan melibatkan warga negara asing di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Ya, dari hasil penyelidikan ini dan penindakan di lantai 20 serta 21 gedung tersebut, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 322 WNA. Sebanyak 287 WNA dari berbagai negara telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Jadi dari 322 tersebut, 287 sudah kita tetapkan menjadi tersangka, antara lain 76 WNA Cina, 3 WNA Laos, 2 WNA Malaysia, 15 WNA Myanmar, 6 WNA Thailand, dan 185 WNA Vietnam. Selain itu, tim Ditipidum Bareskrim Polri turut mengamankan 4 orang warga negara Indonesia yang memfasilitasi dan terlibat dalam operasional jaringan ini. Sebanyak 35 WNA lainnya masih dalam proses pendalaman terkait keterlibatannya. Tim Bareskrim Polri berhasil menyita ratusan barang bukti elektronik, antara lain 594 unit handphone, 382 laptop, 179 monitor dan komputer, 11 unit Mac Mini serta router dan perangkat digital lainnya. Jaringan internasional ini mengelola lebih dari 145 situs judi online secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Mereka menggunakan server dan hosting yang berada di luar negeri. Berdasarkan analisis digital pada salah satu platform milik tersangka, tercatat total deposit sekitar 13,9 triliun yang saat ini masih dalam pendalaman dari PPATK dan OJK. Tim Ditipidum Bareskrim Polri telah melaksanakan penyitaan uang tunai dalam bentuk rupiah dan beberapa mata uang asing dengan total nilai jika dirupiahkan lebih kurang 8,7 miliar serta 155 paspor dan ratusan perangkat elektronik. Rekan-rekan sekalian, Polri menegaskan komitmen untuk terus memberantas praktek perjudian online hingga ke akar-akarnya, termasuk membongkar jaringan internasional yang beroperasi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelidikan ini perlu diketahui rekan-rekan tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kami akan terus mengembangkan perkara ini guna melacak aliran dana, aset kejahatan, peran perusahaan penjamin WNA hingga membidik kemungkinan tindak pidana TPPU. Untuk penjelasan teknis dan kronologis yang lebih rinci, nanti kami akan memberikan waktu kepada Dirtipidum, akan memaparkan secara langsung. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Wakil Bareskrim. Dipersilakan untuk Pak Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Wirasatya Triputra SK MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Wakabar Reskrim, Pak Karopenmas, Pak Ses NCB, Pak Kapus Lapor, Pak Dir Kasdakim, rekan-rekan dari PPATK, Pak Deputi, dan dari Komdigi, serta rekan-rekan yang berkesempatan hadir, dan tidak lupa rekan-rekan media yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan menyampaikan rilis terkait
pengungkapan kasus perjudian online yang terjadi di Hayamuruk Plaza Tower. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang banyaknya aktivitas warga negara asing yang berlalu lalang di sebuah bangunan ataupun gedung, yaitu gedung Hayamuruk Plaza Tower. Dari informasi tersebut, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman, diperoleh informasi tentang dugaan adanya aktivitas pengoperasionalan perjudian online lintas negara. Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia. Berdasarkan hasil serangkaian penyelidikan dan pendalaman yang didukung oleh dengan analisa digital forensik maupun analisa transaksi keuangan, serta dilakukan pemantauan di lapangan secara seksama dan teliti, penyidik dapat memastikan tentang adanya aktivitas mencurigakan, khususnya di lantai 20 maupun lantai 21 gedung Hayamuruk Plaza Tower. Dari hasil tersebut, selanjutnya tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri merencanakan untuk melakukan penindakan, dan alhamdulillah dari hasil penindakan tersebut berhasil mengamankan para pelaku yang saat dilakukan penangkapan sedang melakukan ataupun menjalankan aktivitas mengoperasionalkan judi online. Modus operandi para pelaku dalam mengoperasionalkan perjudian online yaitu dengan mengelola ratusan situs ataupun web judi online, di mana dalam kegiatannya dilakukan berbagai macam cara, yaitu melalui promosi dengan melalui media sosial, kemudian menggunakan rekening nomine, kemudian pemanfaatan aset digital serta USDT ataupun token untuk membeli kripto. Hal tersebut digunakan untuk transaksi hingga menyamarkan aktivitas ilegal sebagai perusahaan teknologi dan pemasaran digital. Dalam pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri berhasil juga mengamankan dokumen keimigrasian berupa visa, izin kerja, izin masuk kembali, dan dokumen tinggal milik para WNA yang saat itu berada di Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari hasil penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri berhasil mengamankan sebanyak 321 warga negara asing, dan setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan secara intensif dikaitkan dengan barang bukti dan dengan didukung oleh analisa
terhadap digital forensik dan analisa keuangan, maka penyidik dapat menyimpulkan terhadap para pelaku yang diamankan tersebut untuk ditetapkan menjadi tersangka sebanyak 287 orang. Adapun perinciannya terdiri dari 76 warga negara Cina, 3 warga negara Laos, 2 warga negara Malaysia, 6 warga negara Myanmar, 15 warga negara Myanmar, kemudian 6 warga negara Thailand, dan 185 warga negara Vietnam. Rekan-rekan sekalian, dari 287 tersangka yang sudah kami tetapkan, para tersangka ini memiliki berbagai macam peran di dalam menjalankan operasional perjudian. Antara lain, bertindak sebagai customer service. Kami bisa mengklaster terdapat 175 orang. Kemudian yang berikutnya bagian programmer ataupun IT sebanyak 10 orang, admin marketing sebanyak 27 orang, admin keuangan sebanyak 22 orang, kemudian yang saat itu ditemukan sedang melaksanakan training ataupun pelatihan, namun sudah bisa mengoperasionalkan situs perjudian sebanyak 9 orang, dan 44 orang ini adalah pendukung daripada kegiatan operasional. Dari 321 orang WNA yang kami amankan, 287 sudah kami tetapkan tersangka. Jadi masih ada 34 orang yang saat ini masih kita lakukan pendalaman. Rekan-rekan sekalian, kegiatan operasional tersebut diduga menyerupai sistem jaringan untuk mengelola situs, melayani pemain, dan memasarkan layanan hingga mengatur transaksi keuangan. Pengembangan terhadap kasus setelah dilakukan langkah penindakan di Hayam Wuruk, tim penyidik berhasil mengembangkan dengan mengamankan 4 orang warga negara Indonesia. Salah satunya atas nama MAP ini berperan sebagai admin keuangan yang merupakan ataupun di bawahnya leader jaringan yang memiliki situs perjudian online. Ini kami sampaikan bahwa MAP ini turut ditangkap pada saat di Gedung Hayam Wuruk. Kemudian yang kedua adalah inisial BT, berperan membantu proses penyewaan gedung Hayam Wuruk Plaza yang digunakan untuk sebagai pusat operasional perjudian online. Kemudian yang ketiga adalah inisial DFA. Ini berperan menyiapkan rekening dan kartu ATM, di mana kartu ATM-nya ini diserahkan kepada tersangka WNA, ya tadi yang MAP diserahkan kepada MAP, dan atas nama tersangka LTC
LTH. Ya. LTH ini masih dalam pengejaran. Kemudian peran berikutnya adalah dari yang bersangkutan dilakukan penelusuran terhadap aset oleh PPATK, didapatkan transaksi rekening yang digunakan untuk mengoperasionalkan judi online di Hayam Wuruk. Jadi rekening yang digunakan ataupun milik DFA ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Tersangka yang ketiga adalah, keempat adalah inisial DA. Ini membantu menyediakan sarana keuangan judi operasional judi online berupa menyiapkan kartu ATM dan membantu penukaran kripto. Kemudian peran yang berikutnya dari DA adalah membantu mengurus izin tinggal daripada warga negara asing tersebut. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap digital forensik dari barang bukti yang telah disita yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri, ditemukan sebanyak 145 web ataupun domain ataupun situs perjudian yang dikelola oleh para tersangka secara bergantian. Mengapa di dalam pengelolaan ini secara bergantian? Karena ini dimaksudkan untuk menghindari pemblokiran dari Kementerian Komdigi. Setelah dilakukan pendalaman dan penelusuran secara teliti dan seksama, didapatkan informasi bahwa IP address ataupun alamat server maupun hosting berada di luar negeri. Di antaranya di Brasil, Filipina, China maupun Vietnam. Rekan-rekan sekalian, dari hasil pendalaman terhadap para warga negara asing yang diamankan, kami mendapatkan informasi terkait orang yang menjadi sponsor dan menjamin warga negara asing ini masuk ke Indonesia, terdapat beberapa perusahaan. Nantinya dari perusahaan ini ada 15 yang sudah terinventarisir. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan di dalam proses pendalaman ini kami terus melakukan kolaborasi, sinergi, bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi dalam hal ini Pak Direktur Wasdakim. Semoga dengan data-data yang ada kami nanti bisa mengembangkan sampai dengan proses untuk dilakukan proses berikutnya. Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap digital forensik yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri terhadap barang bukti, baik itu handphone, kemudian PC, ada laptop, ada komputer, ada MacBook, diperoleh data berupa Google Sheet, ya. Data berupa Google Sheet, di mana data tersebut menggambarkan aliran dana daripada hasil perjudian. Sebagai salah satu contoh, berdasarkan data statistik di salah satu platform milik tersangka,
didapatkan catatan deposit mencapai 13,9 triliun dengan profit yang sudah tercatat ataupun yang didapatkan mencapai 1,69 triliun. Jadi profit yang didapat itu sudah mencapai 1,69 triliun. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan data Google Sheet tersebut, yang mana data tersebut diambil dari situs-situs merupakan rangkuman dari data yang ada di situs atau web, bahwa untuk melakukan deposit ataupun memasang taruhan itu menggunakan bank rekening atau rekening bank luar negeri. Sehingga nantinya kami akan tetap melakukan pendalaman menggandeng bersama PPATK. Kami akan berikan datanya untuk dilakukan analisis, untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Rekan-rekan sekalian, dari hasil pengembangan terhadap 4 orang warga negara Indonesia yang membantu kegiatan operasional, kami sudah melakukan kolaborasi dengan PPATK untuk melakukan analisa terhadap transaksi keuangan para WNI tersebut, di mana yang WNI ini menggunakan rekening bank dalam negeri, sehingga dari hasil analis terhadap rekening yang digunakan untuk mendukung operasional judi online, dapat kami sita sebanyak 8,5 miliar. 8, miliar. Sedangkan barang bukti yang lain itu dalam bentuk pecahan uang asing, ada dolar US, dolar New Zealand, Thailand, kemudian uang pecahan mata uang Vietnam, Kamboja, Saudi Arabia, Oman, Uni Emirat Arab, ada India, ada ringgit, ada Filipina maupun yen Jepang. Apabila mata uang asing tersebut dikonversi, totalnya mencapai kurang lebih 245 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Bareskrim, menyatakan komitmen untuk terus mengembangkan kasus ini dan akan mengungkap jaringannya, termasuk aliran dana maupun aset hasil kejahatan, serta pihak yang berperan sebagai penjamin. Dan dengan data maupun hasil pengembangannya nanti akan kita terapkan tindak pidana pencucian uang. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami, Polri, menegaskan berkomitmen untuk memberantas praktek perjudian online hingga ke akar-akarnya, termasuk membongkar jaringan internasional yang terlibat dalam operasionalnya, termasuk yang ada di Indonesia. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirtipidum. Rekan-rekan, satu sesi lagi akan disampaikan oleh SES NCB di Fupinter Polri, Brigadir Jenderal Polisi Untung Widiatmoko SIK MH, terkait dengan penangkapan Interpol terkait sindikat scam internasional. Kami persilakan untuk Pak SES NCB. Terima kasih Pak Kapolpenmas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Wakabareskrim, yang kami hormati Bapak Dirtipidum Bareskrim, yang kami hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, yang kami hormati Bapak Puslapfor Bareskrim, yang kami hormati Bapak Direktur Wasdakim Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Bapak Deputi PPATK, dan Bapak Deputi dari Komdiji, serta rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini izinkan kami dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia menyampaikan tentang hasil penangkapan buronan yang merupakan subjek pencarian dari NCB Interpol Beijing atas nama Zheng Rongjing. Yang bersangkutan merupakan salah satu pemain yang cukup besar dari kegiatan scamming online, bahwa dalam rangka mendukung upaya pemberantasan tindak pidana penipuan daring atau online scam yang tentunya terafiliasi dengan jaringan sindikat kejahatan internasional, maka kami dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia telah melakukan penangkapan terhadap subjek Interpol Notice atas permintaan NCB Interpol Beijing atas nama Zheng Rongjing yang kami lakukan kemarin hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, baru saja. Sebelumnya NCB Beijing pada tanggal 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan kepada kami NCB Interpol Jakarta untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap subjek dimaksud, yaitu Zheng Rongjing, yang diduga atau patut disangka yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam. Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar Most Wanted dari Interpol Beijing, dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu kompon terbesar di Kamboja. Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi yang dilakukan oleh pihak kami, bahwa subjek memasuki wilayah Indonesia pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, pukul 23.50 dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia KZ 475 mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan, bahwa penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak imigrasi. Yang selanjutnya untuk subjek kami amankan di Polda Metro Jaya. Setelah dilakukan pendalaman dan proses hukum lebih lanjut terhadap subjek yang tentunya kami gali, tentunya kami cari informasi tujuan kedatangan yang bersangkutan ke Indonesia. Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya. Dan atas tangkapan ini, sebelum kami handing over, sebelum kami serahkan kepada pihak NCB Interpol Beijing, tentunya kami lakukan pendalaman terlebih dahulu. Kami lakukan pengambilan keterangan terhadap yang bersangka tentang maksud dan tujuannya untuk datang ke Indonesia. Tentunya keberhasilan penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas negara, yang khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisir, serta pemberantasan jaringan scam internasional yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, sebelum kami buka sesi pertanyaan, kami tawarkan dulu untuk Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Mau nambahkan? Kami silakan. Terima kasih Pak Karo, yang saya hormati Pak Wakabareskrim, yang saya hormati Pak Dirtipidum, yang saya hormati SES NCB,
Yang saya hormati Pak Kapus Lafor, Deputi Analisa dari PPATK dan Deputi dari Komdigi. Mohon izin sedikit menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa saya Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Penindakan, kami tetap mendalami 322 orang yang saat ini ditangani oleh Tipidum Bareskrim. Khusus yang 287 yang sudah dinaikkan tersangka juga sudah kita cek untuk status izin tinggalnya, dan juga yang 35 saksi juga sudah kita dalami. Yang mana kebanyakan mereka menggunakan visa kunjungan dan visa on arrival. Sementara yang 15 perusahaan penjamin tadi kami sudah koordinasi dengan Pak Dirtipidum. Saat ini nanti akan kita panggil dan kita lakukan pendalaman sampai sejauh mana mereka mensponsori pihak-pihak WNA yang jadi tersangka dan yang menjadi saksi. Mungkin itu Pak Karo, selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih Pak Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian dari Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakabar Reskrim, Bapak Karopenmas, Bapak Ketua NCB Interpol, Bapak Kapus Lapor, Pak Dir Wasdakim Imipas, teman dari Komdigi dan Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa ini adalah pengungkapan kasus ini adalah temuan dari Polri, dan selanjutnya atas temuan tersebut berkolaborasi dengan PPATK. Ditemukan suatu ATM, sebuah ATM yang selanjutnya dikembangkan oleh PPATK atas transaksi dalam rekening tersebut, dan diketahui bahwa terdapat perputaran dana dalam rekening tersebut kurang lebih 489 miliar sejak tahun 2022 sampai sekarang. Selain itu, dalam rangka pembuktian tentu juga kami temukan bahwa dari rekening tersebut terdapat pembayaran tiket. Karena ini warga negara asing pasti butuh akomodasi di Indonesia, sehingga ditemukan pembayaran tiket kurang lebih sebesar 4,4 miliar, lalu pengurusan dokumen keimigrasian kurang lebih 2,3 miliar, dan tentu saja nanti akan dikembangkan lebih lanjut oleh Bareskrim terkait dengan transaksi-transaksi lainnya. Kami dari PPATK tentu terus mendukung Bareskrim Polri dalam pengungkapan kasus ini, termasuk juga PPATK akan bekerjasama dengan FIU negara lain, karena memang penggunaan rekening deposit adalah di negara lain. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi. Selanjutnya dari Komdigi, rekan-rekan juga hadir di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakabar Reskrim, Bapak Dirtipidum, Bapak Kapus Lapor CB, Interpol, juga jajaran pimpinan lainnya, juga ada dari Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, kemudian dari Keimigrasian, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditipidum Polri atas keberhasilan mengungkap praktik perjudian daring jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dan menyita berbagai barang bukti berupa perangkat elektronik, dokumen perjalanan, dan puluhan dokumen yang digunakan sebagai sarana perjudian daring. Pengungkapan ini merupakan bahwa kejahatan judi online telah berkembang menjadi kejahatan transnasional, terorganisasi, memanfaatkan teknologi digital, infrastruktur komunikasi, serta pola operasional yang kompleks untuk menghindari penegakan hukum dan pemblokiran. Modus penggunaan berbagai domain dan identitas digital yang terus berubah menjadi tantangan bersama, sehingga memerlukan sinergi yang kuat antar lembaga
baik di tingkat nasional maupun internasional. Komdigi penegakan hukum melalui pemutusan akses terhadap situs, aplikasi, dan infrastruktur digital yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian online. Selain itu, Komdigi akan terus memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan internet, serta mitra internasional guna menutup gerak sindikat perjudian lintas negara. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan konten dan aktivitas mencurigakan menjadi bagian penting dalam upaya bersama memberantas kejahatan digital di Indonesia. Ke depan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jawara Wahyu dari Komdigi.